Salam sejahtera jemaat yang terkasih. Bersyukur hari demi hari kita tetap merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya kita alami. Satu bagian firman Tuhan di dalam GKM Menyapa edisi hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai dengan 27. Firman Tuhan demikian bunyinya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka ada beberapa pertanyaan yang terbesit di dalamnya. Pertama, kita mungkin akan bertanya mengapa Musa berani mempertaruhkan hidupnya dengan menolak fasilitas-fasilitas yang tersedia di Mesir? Mengapa Musa lebih memilih untuk hidup bersama umat Israel? Jawabannya sangat-sangat sederhana, yaitu karena iman. Musa tahu persis bahwa iman itu sangat-sangat bernilai. Ia juga tahu persis berapa besar pengorbanan yang ia terima dari Allah. Ketika Musa terus menjumpai dirinya bahwa segala yang dia alami itu adalah bagian daripada karya Allah sendiri, makanya dia berani untuk menolak segala sesuatu yang terlihat menyenangkan. Saudaraku yang terkasih, kita juga sebenarnya termasuk dalam bilangan orang percaya karena Kristus telah menebus kita. Kristus tidak menebus kita dari emas dan perak. Berapapun banyaknya harta kekayaan dapat dihitung, berapapun banyaknya harta yang dikumpulkan, itu sama sekali tidak sanggup untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, Kristus sendiri yang harus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Kita memang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, tetapi apakah tatapan mata kita mengandung kasih ataukah sudah kabur? Setiap orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kuasa. Tuhan memberi kita kuasa seperti Ia memberi kuasa kepada Petrus. Dalam diri kita ini ada satu kuasa, dan kuasa itu bisa mengalir jika kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita dapat menjadi juga pengantara. Kita bisa mengalirkan kuasa Allah kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, oleh karena iman kita pun bisa berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku punya nama Yesus yang berkuasa, karena di dalam nama itu ada pertolongan dan jalan keluar. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita bahwa iman yang Tuhan berikan kepada kita itu senantiasa akan memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi agen-agen kerajaan Allah, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.